Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai ini bercorak Hindu dan terletak di tepi Sungai Mahakam, daerah Kutai, Kalimantan Timur. Biasanya letak kerajaan-kerajaan itu di tepi sungai karena sungai itu memiliki peranan penting untuk kerajaan tersebut. Salah satunya adalah untuk sarana transportasi. Nah, kerajaan Kutai ini bersumber dari ditemukannya 7 prasasti Yupa yang mana menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dengan ditemukannya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki zaman aksara atau zaman sejarah. Karena sebelum ini belum ditemukan kebudayaan berupa tulisan. Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta sendiri bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari India. Jadi dalam hal ini sudah terjadi kontak dagang antara Indonesia dengan India. Selanjutnya, ini merupakan prasasti Yupa, salah satu prasasti Yupa yang menggunakan huruf Pallawa. Yupa itu merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Indonesia yang berupa menhir dengan kebudayaan yang ada di India. Ini jadi berupa bentuk menhir, yaitu bangunan pada masa Megalitikum yang digunakan untuk memuja roh nenek moyang. Tetapi Yupa di sini digunakan untuk menambatkan atau menalikan hewan kurban. Di sini ditulis menggunakan huruf Pallawa. Nah, salah satu prasasti Yupa itu menceritakan mengenai raja-raja dari kerajaan Kutai. Adapun raja-raja dari Kutai, yang pertama adalah Raja Kudungga. Diperkirakan merupakan raja pertama dan masih menggunakan nama asli Indonesia. Dia merupakan kepala suku yang ada di wilayah Kutai. Jadi diperkirakan ini belum masuknya pengaruh India. Jadi dia belum menganut agama Hindu dan masih mempertahankan budaya asli Indonesia. Kemudian raja yang kedua yaitu Aswawarman yang mendapatkan julukan Wangsakarta atau pendiri dari dinasti. Di sini Aswawarman sudah menganut agama Hindu, dibuktikan dengan adanya upacara Vriyatastoma yaitu upacara penyucian diri yang diadakan setiap ada orang yang masuk dalam agama Hindu. Jadi Aswawarman ini sering disebut sebagai Wangsakarta karena semenjak Aswawarman inilah kerajaan Kutai memeluk agama Hindu. Raja selanjutnya adalah Mulawarman. Pada masa Mulawarman inilah kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan. Mulawarmanlah yang memerintahkan untuk membuat prasasti Yupa. Dan pada masa Mulawarman, Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Adapun kehidupan kerajaan Kutai, antara lain ini terdapat akulturasi tadi antara kebudayaan lokal Indonesia dengan India dalam bentuk prasasti Yupa. Kemudian adanya upacara di lapangan Paprekeswara, yakni tempat suci untuk persembahan, terutama untuk Dewa Siwa. Jadi agama yang dianut di kerajaan Kutai adalah Hindu yang bercorak Siwa. Nah, pada masa Aswawarman itu juga ada suatu upacara yakni perluasan wilayah dengan cara melepaskan kuda atau yang disebut dengan Aswamedha. Ini juga diterapkan di India pada masa Raja Samudragupta dari kerajaan Gupta India. Kemudian di kerajaan Kutai terdapat dua kasta yakni Brahmana dan Ksatria. Bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Pada abad ke-7, wilayah kerajaan Kutai menjadi bagian dari teritorial kerajaan Sriwijaya dan selanjutnya kerajaan Kutai masuk dalam wilayah kerajaan Kutai Kertanegara yang beragama Islam.
Berikut ini contoh soal mengenai Kerajaan Kutai. Ini diambilkan dari soal USBN dan soal UTBK Sejarah. Perkembangan agama Hindu di Kerajaan Kutai diperkirakan menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan setempat. Pernyataan ini dibuktikan dengan A. Keberadaan yupa dalam upacara persembahan hewan kurban. B. Penyelenggaraan upacara Vriyatastoma untuk memeluk agama Hindu. C. Pembangunan Waprakeswara sebagai tempat suci agama Hindu. D. Penggunaan sapi sebagai hewan persembahan kepada dewa. Dan E. Pergantian nama-nama asli Indonesia dengan nama Hindu. Kira-kira jawabannya adalah A. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa yupa itu terdapat akulturasi ya. Tadi ada kebudayaan zaman megalitikum berupa menhir yang dipadukan dengan kebudayaan India, kebudayaan Hindu. Jadi akulturasi itu adalah percampuran dua kebudayaan yang mana tidak menghilangkan ciri khas dari kebudayaan aslinya. Ini soal yang pertama, lumayan mudah kan? Terus soal yang kedua, ini adalah soal UTBK, disajikan sebuah gambar, yaitu prasasti Yupa. Pertanyaannya, isi prasasti yang terdapat pada gambar menceritakan tentang A. Pembangunan keraton oleh Kudungga. B. Pembangunan saluran air. C. Persembahan 20.000 ekor lembu kepada Brahmana. D. Kehidupan harmonis rakyat di bawah kekuasaan Mula Warman. Dan E. Hubungan erat kerajaan Kutai dengan para penguasa India. Kira-kira jawabannya adalah isi dari prasasti Yupa yaitu C. Persembahan 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Nah, persembahan 20.000 ekor lembu ini diperkirakan bahwa peternakan pada masa kerajaan Kutai sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi, raja kemudian memberikan 20.000 ekor lembu ini kepada para Brahmana. Soal selanjutnya, perhatikan nama-nama raja-raja Kutai berikut ini. 1. Mulawarman, 2. Kudungga, 3. Aswawarman. Berdasarkan isi prasasti Supa, raja-raja Kutai berdasarkan urut generasinya disebutkan dengan nomor 1, 2, dan 3, B, 2, 3, dan 1, C, 3, 1, dan 2, D, 1, 3, dan 2, E, 3, 2, dan 1. Nah, soal ini sebenarnya mudah sekali ya. Jadi kalian tinggal mengingat saja kalau raja kerajaan Kutai secara periodisasi, secara kronologis, kamu tinggal ingat saja kamu. K-nya itu adalah Kudungga, nomor 2. A-nya adalah Aswawarman, nomor 3 ini. Dan Mu-nya adalah Mulawarman. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 1, yaitu B. Kemudian soal selanjutnya, di bawah ini yang bukan suatu kesimpulan yang kita peroleh dari Yupa di Kalimantan Timur adalah A. Kerajaan Kutai berdiri di Kalimantan Timur. B. Berkembangnya agama Hindu di Kalimantan Timur. C. Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman merupakan Raja Kutai. D. Adanya pengaruh India di Kalimantan Timur. Dan E. Berkembangnya pemujaan arwah nenek moyang. Jawabannya adalah yang E. Jadi kerajaan Kutai letaknya di Kalimantan Timur, di tepi Sungai Mahakam, bercorak agama Hindu, rajanya Kudungga, Aswawarman, Mulawarman, dan terdapat pengaruh India di Kalimantan Timur. Demikianlah materi mengenai kerajaan Kutai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.